Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu, mohon izin memperkenalkan diri untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Syarat dalam sertifikasi dosen gelombang pertama untuk tahun 2025 yang merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mohon izin memperkenalkan diri, saya adalah Ina Fitria Ismarlin, SPS MSI dengan NIDN 4414097701 NUPTK 024675565 6230113 yang merupakan salah satu dari staf pengajar di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang untuk kampus pertanian di Yogyakarta dengan program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Kebetulan saya merupakan salah satu pengampu di PPB atau penyuluhan pertanian berkelanjutan yang untuk mata kuliah inti pada prodi penyuluhan berkelanjutan ini salah satunya adalah media penyuluhan pertanian. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dengan rincian 1 SKS merupakan teori dan 2 SKS merupakan praktik. Mata kuliah ini disampaikan dengan tatap muka dan mengacu pada metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Nah, untuk pembelajaran kurang lebih berlangsung selama 16 kali pertemuan atau tatap muka guna mendukung capaian dari pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nah, untuk seluruh pembelajarannya seperti misalnya dokumen pembelajaran seperti LPS, kemudian materi kuliah, penugasan, ini semua dapat diakses oleh mahasiswa secara daring melalui Learning Management System atau LMS pada siato.pertanian.polbangtanyoma.ac.id. Bapak dan Ibu, mohon izin menyampaikan deskripsi dari mata kuliah. Untuk deskripsi mata kuliah media penyuluhan pertanian ini adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa tentang pengertian media penyuluhan pertanian, analisis potensi media, jenis-jenis media penyuluhan, penerapan prinsip pemilihan dan penetapan media, penggunaan media, dampak media, dan evaluasi media penyuluhan pertanian. Sedangkan untuk keterampilan umum atau KU 05 yaitu mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Untuk keterampilan khususnya atau KK adalah KK 02 yaitu mahasiswa mampu menyusun program penyuluhan pertanian berkelanjutan dengan mendesain media dan metode berdasarkan materi penyuluhan pertanian berkelanjutan yang sesuai dengan tujuan program penyuluhan. Baik, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah 1. Mampu menjelaskan pengertian media dan manfaat dari penyuluhan. Kedua, mampu menjelaskan jenis, penggolongan, dan karakter media penyuluhan pertanian. Ketiga, mampu melakukan pemilihan media penyuluhan. Dan keempat, mampu membuat media penyuluhan. Kelima, mampu menganalisis potensi media penyuluhan. Dan keenam, mampu menggunakan media penyuluhan. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah ke-7 dan ke-8 adalah mampu menganalisis dampak dari penggunaan media penyuluhan. Dan yang terakhir,
mampu melakukan evaluasi media penyuluhan. Berikut metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah media penyuluhan pertanian. Metode pembelajaran yang kami lakukan adalah ceramah partisipatif, diskusi terstruktur, studi kasus kontekstual, latihan analitik dan simulasi, penugasan proyek kolaboratif, presentasi, dan ada umpan balik, dan yang terakhir adalah pendayagunaan dari LMS. Untuk penilaian teori, kami menggunakan komponen evaluasi sebagai berikut. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif. Aktivitas partisipatif ini diberi bobot 5%. Kemudian yang diambil dari aktivitas partisipatif adalah keaktifan dari mahasiswa ketika sedang mengikuti kuliah teori. Sedangkan komponen evaluasi yang kedua adalah tugas dengan bobot 15%, berupa tugas lainnya sebagai pendukung dari praktikum, berupa pengamatan data, mengerjakan instruksi, praktek, dan lain-lain. Untuk komponen evaluasi yang lain, berupa kuis dengan bobot 10%. Kuis ini dapat berupa pre atau post tes dari teori, berupa secara tertulis ataupun secara lisan. Kemudian untuk komponen evaluasi lainnya adalah UTS dan UAS dengan bobot untuk UTS sebesar 30%, sedangkan untuk UAS sebesar 40%. Bagaimana dengan penilaian praktiknya? Untuk penilaian praktiknya, komponen evaluasi yang kami lakukan, yang pertama adalah aktivitas partisipatif dengan bobot 20%. Ini diambil dari keaktifan mahasiswa ketika mengikuti praktek. Kemudian, komponen evaluasi yang kedua adalah hasil proyek dengan bobot 50% berupa produk praktikum atau pelaporan. Sedangkan untuk komponen evaluasi berikutnya adalah tugas dengan bobot 10% berupa tugas lainnya sebagai pendukung praktek berupa pengamatan, pengerjaan instruksi, praktek, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir juga ada kuis dengan bobot 20% berupa pre ataupun post tes dari praktikum. Sedangkan untuk referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah media penyuluhan pertanian, yang pertama adalah jurnal yang kebetulan di sini kami sebagai salah satu penulis, dengan judul Pemberdayaan Petani Melalui Usaha Tanaman Bawang Merah Allium Cepa di Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, yang masuk dalam jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian volume 30 halaman 80 sampai dengan 86, terbit pada tahun 2023. Kemudian ada juga jurnal Pengembangan budidaya kelengkeng di Mukarpus Longan sebagai model pemberdayaan masyarakat, studi kasus di Desa Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, yang terbit pada Jurnal Pengembangan Penyuluhan Pertanian, volume 20, terbit pada tahun 2023, dan kemudian jurnal dengan judul Perilaku Petani dalam penerapan prinsip PTT atau pengelolaan tanaman terpadu untuk tanaman kedelai, Glycine Max, di Kelurahan Canden, Kapanewon Jetis, Bantul, yang masuk dalam jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian volume 29, terbit pada tahun 2022. Kemudian untuk referensi yang lain adalah buku yang diterbitkan oleh pengampu sebelumnya, yaitu Bapak Dr. Sujono pada tahun 2018 dengan judul Studi Banding Upaya Pemberdayaan Masyarakat, diterbitkan oleh CV Prineka Yogyakarta. Kemudian jurnal lainnya masih diterbitkan oleh Bapak Sujono pada tahun 2016, yaitu Media Penyuluhan Pertanian, penerbit Prineka Yogyakarta. Kemudian buku dari Bapak Mardhikanto pada tahun 1993 dengan judul Penyuluhan Pembangunan Pertanian, yang diterbitkan oleh UNS Press
Kemudian referensi lain Anonymous tahun 2002, buku standar teknis media penyuluhan pertanian yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan SDM Pertanian Jakarta tahun 2002. Kemudian Anonymous tahun 2001 berupa buku media visual dalam pelatihan dan penyuluhan 1 dan 2 yang diterbitkan oleh Pusat Manajemen Pengembangan SDM Pertanian. Sedangkan Anonymous 2000 dengan judul mengemas materi penyuluhan Balai Metode Informasi Pertanian Jakarta, dan Anonymous 2008 pemanfaatan media dalam pembelajaran sebagai buku ajar. Sedangkan untuk referensi yang lain digunakan dari Arsyad tahun 2005 media pembelajaran yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Kemudian buku yang diterbitkan oleh Atmaja Yoga Asis A dan Topati Masang tahun 2007 dengan judul Video Komunitas Memahami, Membuat, Menggunakan, dan Mengembangkan Video sebagai Media. Sedangkan jurnal dan juga terbitan lainnya yang kami pakai sebagai referensi yaitu buku yang ditulis oleh Muhammad Rusli dan Buhin Burhan pada tahun 2015 dengan judul Audit Komunikasi, Pendekatan dan Metode Asesmen Sistem Informasi Komunikasi dalam Organisasi, penerbit Prena Media Group Jakarta. Selain itu juga memakai buku dari Patmo Wiharjo Sudianjanto pada tahun 2001, Modul Media Penyuluhan Pertanian, yang diterbitkan oleh Pusat Penerbit Universitas Terbuka pada Februari 2001, dan yang terakhir buku dari Pujiryanto terbit tahun 2005 dengan judul Desain Grafis Komputer, Teori Grafis Komputer, penerbit Andi Yogyakarta. Demikianlah Bapak dan Ibu pernyataan diri dosen yang kami sampaikan dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Demikian, semoga PDD UKT-PT ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kencang, semangat. Sudah makan ya? Sudah. Oke, teman-teman, pagi ini hari Selasa kita ketemu lagi di mata kuliah Media Penyuluhan Pertanian. Oke, kita ada tatap muka kelima di media penyuluhan pertanian. Oke, sebelum kita kuliah, seperti biasa kita harus berdoa biar kuliah kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari manfaat. Amin. Yuk, ketua kelas. Siap. Yuk, siap, gerak. Sebelum mengawali perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dapat diri. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman. Wes, mulai. Oke, kita sersan, serius tapi santai. Tetapi ya itu tadi, tetap yang namanya pembelajaran harus masuk ke dalam otak kita. Oke. Yuk teman-teman, hari ini kita masuk tatap muka ke-5. Tatap muka ke-5 adalah materinya apa? Pemilihan media penyuluhan pertanian. Yuk. Di depan sudah tertulis bahwa tatap muka ke-5 adalah pemilihan media penyuluhan pertanian. Nah, selanjutnya, kenapa sih kok kita harus memilih media penyuluhan pertanian? Pentingnya buat apa sih? Segitu pentingnya kita harus memilih gitu ya. Penting. Kenapa penting? Karena media penyuluhan itu menyesuaikan dengan apa yang akan kita
suluhkan, termasuk materi penyuluhan. Oke, media pertanian harus sesuai dengan materi yang kita suluhkan. Selain itu, harus apa lagi? Agar dapat tersampaikan dengan mudah kepada petani. Bisa disampaikan secara mudah Kepada kepada petani. Berarti itu harus mengacu pada sasaran. Terus apa lagi? Ayo, siapa yang menjawab? Tadi sasaran udah. Terus agar lebih efektif dan efisien. Agar lebih efektif dan efisien, betul. Nah, kenapa sih kok kita harus memilih media penyuluhan? Kalau kita nggak memilih media penyuluhan, sama saja membeli kucing dalam karung gitu ya. Apa tuh? Nah, kalau kita asal dalam menggunakan media penyuluhan, nanti kalau kita udah penyuluh berbusa-busa, ternyata apa yang kita harapkan perubahan perilakunya, PSK-nya, PSK di sini pengetahuan sikap dan perilaku, bukan yang lain ya. Nah, ini tidak ada perubahan, berarti zong, nggak ada manfaatnya. Kalaupun perubahannya ada, tetapi sedikit, what for gitu ya? Buat apa? Tidak mengenal. Nah, jadi sebelum kita melakukan pemilihan media penyuluhan pertanian, yang pertama kita harus memperhatikan satu, sasaran. Kedua, kita harus menilai medianya dulu. Medianya cocok atau enggak untuk sasaran kita. Terus berikutnya, apa lagi? Sesuai tidak dengan materinya. Sesuai tidak dengan materinya. Terus apa lagi? Menarikkah? Menarik. Metode jangan lupa, Oh, kalian iya. anak penyuluhan ya. Metode yang digunakan itu cocok atau enggak dengan media yang kalian pakai dan materi yang akan kalian sampaikan. Tuh. Terus apa lagi? Pertimbangan berikutnya. Tempat, lokasi, kondisi. Terus Duit. dan Duit. duit. Biaya. Bahasa halus seperti duit. Anggaran biaya. Nah, lainnya itu ada juga. Kita sebagai penyuluhnya, PPL-nya punya kemampuan enggak untuk bikin membikin itu media. Medianya. Kalau misalnya nih, saya nggak bisa atau kurang mampu dalam membuat video. Saya memaksakan diri untuk membuat media dalam bentuk audio, visual, video. Kira-kira yang akan terjadi apa? Amburadul. Penyampaian. Iya. Penyampaiannya nggak jelas. Tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Nah, kira-kira muspro apa enggak? Muspro. Oke, berarti muspro itu bahasa Jawa ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kriteria pemilihan media. Yang lainnya. Media itu kalau kita mau menerapkan media, tentunya media tersebut harus bisa kita evaluasi. Kalau media tersebut tidak bisa kita evaluasi, kita tidak akan tahu seberapa efisien dan efektif dari media tersebut. Nah, ini berbahaya juga. Jadi kita cuma ngasal make dan ya udahlah, udah sah. Kita penyuluhan udah pakai media, sudah menyampaikan materi dengan metode tertentu, tetapi kita tidak bisa mengukur efektivitas dan efisiensi dari penyuluhan itu. Dampak berikutnya kayak apa? Ya udah. Ibaratnya nanti pembelajaran yang kalian berikan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Gitu ya. Nah, oke. Penggunaan media berdasarkan sasaran. Cek aja dari Siato ya, biar bisa lebih jelas. Nah, di situ ada klasifikasi media, terus macam-macam media. Kemudian yang ke sebelah kanan, alternatif pemilihan media massa sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dirubah, PSK-nya.
Nah, itu nanti matriks ini bisa kalian pakai sebagai pegangan kalau kalian mau merubah sikap. Di sini ada ya, merubah sikap. Nah, kalau kalian mau memakai media benda sesungguhnya, kira-kira apa yang bisa dipakai? Percontohan, maket, spesimen, sampel. Spesimen, ada yang tahu spesimen apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya Allah. Nanti harus dibaca buku yang sudah saya berikan ya. Oke, jangan lupa. Bukunya jangan buat bubuk aja. Siap, Bu. Oke. Lanjut ya. Lanjut lagi. Nah, faktor penting dalam pemilihan media. Faktor yang perlu kalian ingat dalam pemilihan media yaitu pertama, tujuan perubahan perilaku sasaran, PSK. Karakteristik peserta didiknya kayak apa? Ketiga, strategi komunikasi dan isi pesan alias materi. Keempat, biaya dan karakteristik wilayah. Kemudian kelima, materi, kebutuhan sasaran dan situasi pembelajaran. Oke, tadi kita sudah flashback ke sebelumnya bahwa media penyuluhan itu ada 4 kelompok besar ya. Media tercetak, media audio, audiovisual, objek fisik atau benda nyata. Nah, ini benda sesungguhnya gitu ya. Nah, ini tolong dijadikan apa ya namanya? Sanatnya kalian gitu ya. Kira-kira kalau itu sudah hafal, sudah ngerti, nah itu harus kalian gunakan sesuai dengan peruntukannya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh poster. Akan tetapi ini ukurannya kurang standar ya, Nak. Jadi jangan ikutin. Karena ini kemarin hanya tugas dari kakak kelas yang diminta untuk membuat desain poster. Tapi kalau secara ukuran jangan pakai ini. Oke. Segede pintu. Segede gaban. Nah, kalau yang ini segede gaban juga. Katalog. Nah, ini adalah katalog. Bukan poster ya. Nah, ini bukan apa namanya, bukan vendor saya, saya hanya memakai saja sebagai contoh. Ini salah satu media tercetak juga. Kemudian yang ini, yang ini namanya apa? Ciri-cirinya folder apa? Dibagi menjadi beberapa bagian. Bisa 3, bisa 4, bisa 2. Tapi kalau 5 kayaknya enggak deh, kecil ya. Nah, kalau yang ini bisa terus, kalau yang ini apa nih namanya? Oh, itu majalah. Ya apa? Ya bukan lah. Katalog tadi. Nah, ini PR untuk Anda. Silakan nanti dicari tahu ya. Waduh, Ibu. Oke. Modul. Nah, sekarang manual book. Beda kalau manual book. Nah, kalau ini benda sesungguhnya. Benda sesungguhnya. Yaitu sirkus. Tujuan pemakaian benda sesungguhnya ini kalau kita mau memakai untuk sasaran yang seperti apa, perubahan perilaku yang seperti apa, dan metode apa yang akan kita gunakan. Ini ada benda sesungguhnya ya. Media yang kita pakai adalah benda sesungguhnya. Nah, benda sesungguhnya ini kita pakai
untuk sasaran yang seperti apa, kemudian metode penyuluhan yang bagaimana, kemudian perubahan perilaku apa yang kita inginkan. Siapa bisa jawab? Ayo. Gampang ini. Yuk, silakan Mbak Lela. Untuk sasarannya, Enggak. untuk sasarannya, ya mungkin bisa kelompok Bu, karena kan benda sesungguhnya tidak bisa diakses secara luas. Terus untuk yang kedua metodenya, metode penyuluhannya itu bisa ke sekolah lapang atau juga praktik. Terus untuk terakhir Tadi sasaran, oh ya sasaran perilakunya untuk ke keterampilan. Terus sikap juga bisa karena melalui media benda sesungguhnya itu bisa menumbuhkan interest dan kesadarannya. Terus ke perilakunya juga bisa. Oke, siap. Ya. Nah, ini media benda sesungguhnya ini, kalau kita mau merubah PSK-nya adalah sampai ke keterampilan, ini bisa kita gunakan dengan menggunakan metode praktik. Nah, praktik kita mencoba langsung. Ini sirkus kita coba untuk di lahan gitu untuk mengusir tikus. Di sawah. Sawah bisa. Nah ini nanti kita pakai untuk merubah PSK, gitu ya. Sudahkah paham semua? sudah. Benar? Benar. Yakin? Oke, baiklah. Oke teman-teman, berikutnya kan tadi kita sudah belajar ya tatap muka kelima, pemilihan media. Nah sekarang silakan Anda membentuk kelompok. Udah punya kelompok kan? Sudah. Silakan membentuk kelompok dan silakan lakukan diskusi dengan pertanyaan yang sudah soal yang sudah saya sampaikan. Contohnya, kriteria pemilihan media penyuluhan pertanian. Yang pertama, isi harus apa? Jelaskan sama kasih contoh kayak apa. Oh, misalnya nih, isinya itu harus mudah dipahami, memakai bahasa yang nah, terus kamu kasih contoh tuh. Contohnya gini loh, kayak gini loh. Isi yang mudah dipahami, memakai bahasa yang efisien, lugas, mudah dimengerti. Nah, kalian kasih contoh. Ini dikerjakan secara kelompok, enggak sendiri-sendiri. Pilih sendiri apa pilih kelompok? Kelompok. Enggak berat kan? Ya. Oke, yuk. Silakan Yuk. membentuk kelompok. Ada berapa sih? Ada 5 kelompok. 5 kelompok ya. Oke. 2. Silakan. Saya kasih waktu berapa? 30 menit ya. Kayaknya cukup ya. Cukup. 30 menit. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Dijawab. Boleh diketik, boleh ditulis tangan. Terus diupload di Siap. Jangan lupa dikasih nama kelompok sama anggotanya biar nanti saya bisa menilai dari masing-masing kelompok tersebut ya. Saya nggak salah nilai. Oke, silakan mulai bisa dikerjakan. Baik, thanks for your attention. Bye bye. See you next time. See you next Tuesday. Ya karena kan kita ketemunya setiap Selasa.